Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran ke-1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, Sobat Pintar, ayo kita membaca. Berikut ini adalah cerita asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." "Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi?" tanya buaya. "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut." Begitu kata Sura kepada buaya. "Baik, aku setuju gagasanmu itu," ujar buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula, hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi suatu sore hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. "Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" tanya buaya. "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air?" ujar Sura. "Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku," kata buaya. "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai," ucap Sura. "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura," kata buaya. Kemudian Sura berkata, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." "Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira," ujar buaya. "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku," kata Sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara, ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya.
Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, itulah tadi asal-usul kota Surabaya, berasal dari nama ikan sura dan juga buaya. Selanjutnya, Sobat Pintar, ayo membaca teks dongeng yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya di atas. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Sura dan buaya selalu bertengkar? Jawabannya karena mereka berebut mangsa. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Caranya yaitu mereka membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Lalu yang ketiga, mengapa buaya sangat marah kepada Sura setelah perjanjian mereka? Karena Sura melanggar perjanjian dengan masuk ke wilayah sungai. Lalu yang keempat, kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota apa? Yaitu asal-usul kota Surabaya. Selanjutnya yang kelima, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Yaitu kita tidak boleh mau menang sendiri dan siap mengalah demi kepentingan bersama. Hiu, Sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah, bagian laut wilayah Sura dan darat wilayah buaya. Perhatikan gambar berikut ini ya, ini adalah wilayah yang belum disepakati, yaitu mereka masih ada di dalam satu wilayah. Kemudian, hiu, sura, dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Inilah wilayah setelah disepakati, wilayahnya sudah dibagi dua. Nah, kita dapat simpulkan ya bahwa wilayah buaya adalah setengah bagian yang dilambangkan dengan nilai pecahan 1/2 atau setengah. Begitu juga wilayah hiu sura, yaitu setengah bagian yang dilambangkan dengan 1/2 atau setengah. Sekarang coba nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan ya. Yang pertama, ada sebuah persegi yang dibagi 4. Nah, satu bagian dari 4 bagian tersebut nilainya berapa? Nilainya yaitu 1/4. Berikutnya ada sebuah lingkaran yang dibagi 3. Satu bagian dari 3 bagian lingkaran tersebut nilai pecahannya yaitu 1/3. Berikutnya yang ketiga, sebuah lingkaran yang dibagi 2. Nah, satu bagian dari 2 bagian lingkaran tersebut nilainya 1/2. Sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai ya. Di sebelah kiri ada nilai pecahan 1/2 atau setengah, 1/3 atau sepertiga, dan 1/4 atau seperempat. Kemudian di sebelah kanan ada kumpulan buaya yang jumlahnya 4, 2, dan 3. Nah, untuk yang pertama nilai pecahan setengah yaitu 1 di antara 2. Berarti kita pasangkan dengan kumpulan buaya yang jumlahnya 2. Seperti ini, kita tinggal tarik garis untuk memasangkan gambar tersebut. Kemudian yang kedua nilai pecahannya 1/3, yaitu 1 di antara 3 buaya. Berarti kita pasangkan dengan kumpulan buaya yang jumlahnya 3. Nah, seperti ini ya. Berikutnya yang ketiga 1/4. Nah, 1/4 ini artinya 1 dari 4 kumpulan buaya. Kita pasangkan di sini. Nah, kalian sudah berhasil memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai. Sahabat pintar, setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan ya. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Sekarang buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Nah, berikut ini adalah alat dan bahannya, yaitu tanah liat secukupnya, pelumas atau minyak goreng, cat,
alas berupa triplek atau yang lainnya, dan juga air. Selanjutnya, kita ikuti langkah-langkah pembuatannya ya. Yang pertama, buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Ambil tanah liat secukupnya, lalu lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Selanjutnya, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Nah, bentuk bagian-bagian buaya seperti pada gambar ini ya. Jika sudah, kalian bisa rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Kemudian, amplas permukaannya supaya halus. Selanjutnya, langkah terakhir, kalian cat hasil karya kalian sesuai dengan keinginan, kemudian keringkan. Nah, sudah jadi kreasi yang berbentuk buaya dari tanah liat. Kalian bisa membuatnya beberapa, lalu cat dengan warna yang kalian sukai ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.